Oke, halo semua. Kembali lagi dengan aku, Miss Ristin. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Aku di sini jadi volunteer di Cendikia. So, kemarin kita udah ngebahas tentang, ada yang ingat? Tentang kebersamaan dalam keberagaman. Dan sekarang kita akan belajar tentang bersyukur atas keberagaman. Nah, berarti bersyukur nih. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan keberagaman di antara manusia. Seperti bermacam-macam suku bangsa, budaya, bahasa. Itu adalah bentuk kecintaan Tuhan untuk manusia. Nah, dalam kegiatan ini, kita tetap bisa saling bertukar pendapat dan saling menghargai jika ada pendapat yang berbeda. Lalu, sekarang kita akan membahas tentang kuliner tradisional atau makanan tradisional. Ya, yang pertama itu tentang kuliner Indonesia. Nah, apa sih itu kuliner? Kuliner itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu culinary, yang berarti berhubungan dengan memasak. Ada yang suka memasak di sini? Ya, setiap ini ada kayak artikel gitulah tentang cerita. Setiap anak itu disuruh membawa satu macam makanan tradisional asal daerahnya dan menceritakan kepada teman-temannya dengan memakai pakaian adat yang sesuai. Nah, di sini dalam cerita ini tuh ada yang namanya Zulham. Zulham sangat bersemangat. Ia membawa roti buaya, yaitu salah satu makanan khas Betawi. Baju yang dipakai adalah baju sadariah. Nah, kemarin kita udah belajar nih tentang pakaian adat. Lalu, baju yang dipakai dari sadariah, baju khas suku Betawi. Kenapa kok baju sadariah? Karena khas dari suku Betawi. Dan makanan khasnya itu adalah roti buaya. Lalu, baju sadariah ini terdiri atas kemeja koko berwarna putih, dipadu dengan celana panjang batik yang longgar. Terus di leher itu dikalungkan sarung dengan motif atau warna yang serasi dengan celana panjangnya. Lalu untuk melengkapinya, si Zulham ini mengenakan peci yang berwarna hitam. Selanjutnya, di depan kelas, si Zulham ini menunjukkan roti buaya yang dibawanya dari rumah. Ia menceritakan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat roti buaya. Nah, kemudian ia menjelaskan cara memasaknya dengan menayangkan sebuah video. Si Zulham juga menambahkan makna yang terkandung dalam roti buaya. Nah, ini maknanya itu orang Betawi memakai roti buaya sebagai simbol harapan agar pasangan pengantin tersebut langgeng. Buaya dikenal sebagai binatang yang hanya mempunyai satu pasangan sepanjang hidupnya. Nah, bisa diingat nih, kalau buaya itu tuh hewan yang sangat setia dengan pasangannya karena dia hanya punya satu pasangan sepanjang hidupnya. Jadi, anak-anak di kelas 6 ini senang mendengar paparan Zulham. Ternyata makanan tradisional Indonesia tak hanya lezat dinikmati, tetapi juga mengandung pesan-pesan luhur. Gitu. Jadi, buat kalian di daerah kalian nih, apa sih makanan tradisional yang khas di daerah kalian? Terus kalian bisa tuh mencari informasinya dari orang tua kalian atau dari internet untuk mencari tahu makna yang terkandung dalam makanan tersebut. Terus selanjutnya itu adalah makanan tradisional. Kita akan menjelaskan tentang makanan tradisional. Yang pertama adalah mie Aceh. Ada yang pernah dengar tentang mie Aceh? Mie Aceh ini berasal dari Aceh, provinsi di ujung barat Pulau Sumatera, Indonesia. Apa sih keunikannya? Nah, ini ada penjelasannya nih. Mie Aceh adalah hidangan mie yang kaya rasa dan berempah. Biasanya mie ini dimasak dengan bumbu yang kuat seperti kari, jinten, ketumbar, dan cabai, serta dicampur dengan daging sapi, daging kambing, atau makanan laut.
Dan mie Aceh itu seringkali disajikan dengan berbagai pelengkap seperti kerupuk, irisan bawang merah, dan sambal. Gimana sih rasanya? Rasanya itu ada pedas, ada gurih, dan kayak akan aroma rempah. Jadi aroma rempahnya itu sangat kuat. Oke, selanjutnya itu adalah rendang. Nah, rendang nih, kadang kita pernah denger nih rendang dan enak kan? Nah, rendang ini tuh dari Minangkabau, Sumatera Barat. Apa sih keunikannya? Rendang itu hidangan daging yang dimasak dalam santan dan dicampur rempah-rempah. Proses memasaknya memakan waktu lama, sehingga daging menjadi sangat empuk dan bumbu meresap dengan baik. Rendang itu biasanya mengandung bumbu seperti kunyit, jahe, lengkuas, cabai, dan sereh. Hidangan ini terkenal dengan rasa yang kayak pedas dan sedikit manis. Rendang sering dianggap sebagai salah satu makanan lezat di dunia. Selanjutnya adalah gulai ikan patin. Gulai ikan patin berarti dia komposisi dasarnya adalah ikan, yaitu ikan patin. Ini berasal dari Sumatera Selatan. Nah, apa sih keunikannya? Gulai ikan patin adalah hidangan gulai yang menggunakan ikan patin sebagai bahan utamanya. Gulai ini dimasak dengan santan dan bumbu khas, seperti kunyit, jahe, serai, dan cabai. Keunikan dari gulai patin terletak pada rasa gurih dan manis yang lembut dari ikan patin yang berpadu dengan kuah gulai yang kaya rempah. Oke, selanjutnya adalah pendap. Maaf, ini tulisannya ada yang hilang hurufnya. Pendap itu berasal dari Bangka Belitung. Nah, mungkin kalian dari saudara kalian atau siapa yang kalian yang dari Bangka Belitung. Nah, tanya nih, suruh masak aja makan pendap biar kalian tahu rasanya. Pendap itu hidangan khas yang menggunakan ikan sebagai bahan utama seperti ikan tenggiri. Ikan ini dicampur dengan bumbu halus lalu dibungkus dalam daun pisang dan dikukus. Hidangan ini tuh memiliki rasa pedas, gurih, dan aromatik dengan tekstur yang lembut dan sedikit kenyal. Selanjutnya adalah gulai balacan. Kayaknya ada yang salah miss dengan... Oh ya, bukan balacan tapi belacan, pakai E, belacan. Khas dari Riau. Ini sangat populer di daerah pesisir. Seperti di Kepulauan Riau. Hidangan ini uniknya itu menggunakan belacan belacan itu terasi sebagai bahan utama yang memberikan cita rasa khas dan aroma yang kuat. Belacan biasanya dimasak dengan ikan atau udang. Terus dicampur dengan santan, rempah-rempah seperti cabai, kunyit, lengkuas, dan daun jeruk. Yang menghasilkan kuah yang kental, gurih, dan sedikit pedas. Keunikan lainnya itu perpaduan rasa, yaitu asin, gurih, dan sedikit manis. Selanjutnya adalah, ini namanya lumpia. Lumpia apa itu? Lumpia rebung. Lumpia rebung itu dari Jawa Tengah, Semarang. Keunikannya apa? Keunikannya itu varian lumpia ini menggunakan rebung atau tunas bambu. Nah, tunas bambu itu ada di bawah bambu kan, berarti sebagai bahan isi utama. Terus biasanya lumpia ini tuh mengandung daging ayam dan atau udang. Jadi isinya tuh bukan rebung doang, tapi daging ayam dan udang. Terus serta bumbu-bumbu khas. Tak hanya itu, lumpia rebung itu memiliki rasa yang segar, sedikit renyah dari rebungnya. Terus umumnya disajikan dengan saus cocol atau sambal sebagai pelengkapnya. Yang suka pedas. Selanjutnya ada apa lagi sih makanan tradisional? Nah, makanan tradisional selanjutnya itu adalah dari Aceh, yaitu disebutnya kemamah. Nah, kemamah ini sering disebut dengan ikan kayu, yang merupakan makanan tradisional yang paling banyak diminati oleh masyarakat Aceh. Selain rasanya yang lezat dan unik, ikan ini terbuat dari ikan tuna yang telah direbus
terus diiris-iris kecil, kemudian dikeringkan. Jadi bahan utamanya itu ikan. Yang kedua itu dari Sumatera Utara, yaitu mie gomak. Nah, mie gomak atau mie lidi terbuat dari mie lidi atau mie kuning yang diberi bumbu lalu ditambah dengan andaliman. Mie gomak ini menjadi menu sarapan pagi yang paling banyak dicari terutama suku Batak. Nah, terus mie gomak ini tuh ada yang berkuah, ada juga yang tidak berkuah. Jadi goreng. Terus di Samosir, mie gomak ini diberi kuah santan sehingga kerap juga diberi label spaghetti ala Batak. Begitu. Jadi ini spaghettinya khas Sumatera Utara, khas suku Batak. Selanjutnya ada dari Sumatera Barat. Sumatera Barat ada dendeng balado. Dendeng balado adalah hidangan dendeng yang paling populer di Indonesia. Masakan ini disebut juga dengan nama dendeng batoko. Batoko. Berarti nama lain dari dendeng balado itu dendeng batoko. Lalu terbuat dari apa sih? Otomatis dari daging sapi yang dipotong tipis kemudian dikeringkan dan digoreng. Sebelum ditambah dengan cabai dan bahan-bahan lainnya. Jadi dikeringin dulu baru digoreng. Selanjutnya adalah dari Papua, yaitu papeda. Masyarakat Papua, khususnya Papua Timur, biasanya tuh mengonsumsi papeda sebagai bahan pokok mereka sehari-hari. Jadi kalau di daerah-daerah lain tuh kayak pokoknya kan nasi, nah sedangkan di Papua itu pakainya papeda. Terus makanan ini berbahan dasar dari sagu yang memiliki karbohidrat. Nah, terus biasanya masyarakat Papua itu menyajikan makan papeda dengan lauk ikan yang sudah diolah menjadi makanan berkuah. Jadi makannya tuh bukan papedanya doang, tapi pakai ikan yang berkuah seperti mubara dan tongkol kuah kering. Begitu. Terus yang terakhir itu adalah dari Bali, yaitu sate lilit. Berbeda dengan sate pada umumnya. Sate lilit itu dagingnya bukan ditusuk, tapi dibuat dengan cara dililit. Jadi kalau sate-sate pada umumnya kan dia ditusuk tuh, kayak sate ayam, sate kambing. Nah itu kan dia ditusuk, tapi kalau sate lilit itu dengan cara dililit. Jadi sebelumnya dagingnya akan dicincang halus terlebih dahulu dan dimasak dengan bumbu khas Bali, kemudian dililit dengan batang daun serai atau tangkai bambu. Jadi kalau sate pada umumnya kan pakainya tusuk jadi bambu itu kan. Nah, kalau sate lilit itu pakai batang daun serai. Dari batang daun serai, jadi kan aromanya lebih khas gitu. Oke. Nah, sekarang ada soal latihannya nih. Jadi kemarin kita udah belajar tentang pakaian tradisional, makanan tradisional, sama suku bangsa, ya kan? Sekarang untuk latihannya, kalian bisa cari dari sumber internet atau berbagai sumber seperti internet, bacaan buku bacaan atau surat kabar, atau mungkin bisa tanya dengan orang tua kalian tentang keragaman daerah. Nah, keragaman daerah kalian. Misal kalian dari Semarang atau dari Purwokerto, dari Jogja, mungkin dari mana, kalian bisa tulis daerah keragaman kalian. Terus apa sih suku bangsa yang ada di daerah kalian? Lalu bahasa daerah yang digunakan sama kalian itu apa? Pakaian tradisionalnya, senjata tradisionalnya, alat musik sama makanan tradisionalnya apa? Oke, cukup sampai sini pembelajaran kali ini. Jadi
next pertemuan kita akan belajar lagi tentang tema IPS. Oke, bye-bye.